indahnya dekapan kasih-Mu Bapa. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Waktu dan tempat kami berikan kepada hamba-Nya Ibu Pendeta Rian. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur pada kesempatan malam hari ini kembali kami boleh memuji muliakan nama Tuhan dan juga boleh mendengarkan kesaksian. Terlebih kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya semuanya apa yang boleh kami lakukan boleh sungguh-sungguh menghantarkan kami, membawa kami di dalam pengenalan yang sungguh akan Engkau Tuhan, di dalam hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami untuk kami boleh jalani di sepanjang hidup di dunia ini. Kami merindukan Tuhan boleh terus bertumbuh di dalam kasih kami kepada Tuhan dan juga di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Berkati jika sebentar firman-Mu yang akan ditaburkan, kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami untuk memahami dan mengerti dan juga melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua ya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom. Shalom. Mari Bapak Ibu kita akan membuka satu bagian firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Kita akan buka satu bagian firman Tuhan yang tidak asing bagi kita Bapak Ibu, tapi kita diingatkan ya, melalui firman Tuhan ini diingatkan betapa Allah itu sungguh mengasihi kita. Kalau dikatakan siapakah kita ini yang boleh menjadi biji matanya Tuhan. Tapi itulah realita Bapak Ibu bahwa Dia adalah Allah yang begitu mengasihi kita sehingga Dia mau menyerahkan nyawanya ya untuk menjadi pengganti bagi ketebusan kita dari segala dan dosa kita. Kita mau buka di dalam Yohanes pasal 3. Menjadi satu ayat yang tidak asing bagi kita Bapak Ibu. Mari kita boleh menghayatinya kembali, khususnya di dalam memperingati ya Jumat Agung dan Paskah yang pada beberapa minggu depan ya kita akan memperingatinya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menghantarkan kita Bapak Ibu dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Mari bersama-sama dengan bersuara kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh melihat bahwa ya realita, suatu kenyataan dalam kehidupan setiap kita bahwa mendengar kata kematian, Bapak Ibu, mendengar kata kematian adalah kata yang tidak kita sukai ya. Nggak ada orang yang suka mendengar kata kematian. Kita ingin kata itu menjauh dari kita. Kita ingin kata itu menjauh dari orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang dekat dengan kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita tidak ingin kematian itu terjadi ya di dalam hidup kita. Sehingga ada banyak orang yang rela melakukan segala cara demi terhindar dari apa yang disebut dengan kematian. Ketika sakit Bapak Ibu, orang nggak doa Tuhan biar aku mati gitu ya. Kecuali memang dokter sudah vonis ataupun dokter sudah vonis pun Bapak Ibu, kita akan berusaha untuk menghindari kematian itu. Kita akan berusaha dengan berbagai macam cara. Kita akan memohon kepada dokter-dokter, lakukan yang terbaik, berikan obat yang manjur, berapapun mungkin harganya Bapak Ibu, kita sampai rela gitu ya, menjual apa yang bisa kita jual untuk apa? Supaya kita bisa sembuh. Dan mungkin kita satu kata untuk menghindari apa yang dinamakan dengan
kematian. Ada beberapa orang kemudian Bapak Ibu ketika dokter mengatakan, hati-hati, gula darahmu tinggi. Kalau enggak Bapak Ibu, bahkan kematian pun ya, kolesterolmu tinggi, darah tinggi, tensimu tinggi. Kalau tinggi akan terjadi serangan stroke, pecah pembuluh darah, dan kita akan melihat Bapak Ibu akibatnya. Dan kita akan berusaha sekuat mungkin Bapak Ibu ya, kita akan berusaha mematuhi apa yang dokter katakan kepada kita. Kita akan berusaha untuk ngerem makan makanan yang mengandung kolesterol yang tinggi gitu, yang mengakibatkan tensi kita naik gitu. Berbagai macam cara Bapak Ibu yang akan kita lakukan untuk menghindari apa yang dinamakan dengan kata kematian itu. Bahkan kita rela seluruh harta kita, dikatakan tadi, terkuras demi untuk mendapatkan pertolongan agar kita terhindar dari kematian, walaupun hanya sesaat lamanya. Namun Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seolah kematian itu tidak pernah berhenti mengejar kita, ya. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita pergi Bapak Ibu ya, saat sehat maupun sakit, kadang kita terheran gitu, loh orang ini barusan kita ketemu gitu ya. Ada beberapa hamba Tuhan yang kemudian ketika sedang berkhotbah Bapak Ibu langsung jatuh dan mati. Ada orang Bapak Ibu yang cerita gosok gigi gitu ya, gosok gigi loh, nggak ada apa-apa, nggak ada tanda-tanda memberikan wasiat. Nah, ntar lagi saya mau mati ya, saya mau pulang dan sebagainya, nggak ada. Berjalan seperti biasanya. Lagi gosok gigi, tiba-tiba gimana Bapak Ibu? Dia langsung jatuh dan dinyatakan mati. Dan beberapa waktu yang lalu habis makan pagi gitu ya, diceritakan oleh keluarga. Rutinitas biasa, mandi, makan pagi. Tiba-tiba dia istirahat, Bapak Ibu dia duduk dan gak ada. Semua keluarga syok. Mungkin yang pergi seneng ya, tanpa derita. Tetapi yang ditinggalkan ini Bapak Ibu akan menjadi syok gitu, terkejut. Loh, iya kalau sakit, ini dalam keadaan sehat. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, kematian itu tidak pernah berhenti mengejar kita dimanapun kita pergi. Saat kita sehat maupun saat kita sakit, saat kita senang. Makanya orang katakan jangan terlalu senang gitu ya. Orang senang Bapak Ibu, orang terlalu senang, bergembira, terlalu bergembira mungkin detak jantungnya terlalu kenceng gitu ya, pulang. Di dalam saat kita senang, saat kita susah, saat kita kaya ataupun saat kita miskin, saat kita susah ataupun dalam kata lain Bapak Ibu, saat kita sukses maupun saat kita gagal, apapun keadaannya, kematian tidak pernah berkompromi. Dia tidak peduli kita siap atau tidak siap. Dia tidak peduli kita mau katakan Tuhan jangan. Dia tidak peduli Bapak Ibu. Dia tidak peduli siap atau tidak. Dengan begitu saja dia datang menghampiri kita. Dan kita tak berkuasa untuk mencegah, untuk menghalanginya, untuk menahannya, apalagi melawannya. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat begitu orang berlomba-lomba, berusaha untuk mencegah apa yang dinamakan dengan kematian. Kematian tubuh loh Bapak Ibu ya. Tadi Bu Cornelius mengatakan debu kembali kepada debu. Kematian tubuh. Kejatuhan manusia ke dalam dosa dikatakan jangan kau makan, pada saat engkau makan kau akan mati. Tidak hanya mengandung arti Bapak Ibu, tubuh ini akan berpisah dengan roh kita. Tubuh yang hanya bersifat materi ini akan kembali melebur menjadi tanah. Dan banyak orang Bapak Ibu berhenti pada kematian ini, mencegah supaya saya jangan mati. Saya harus begini, saya harus begitu supaya panjang umur dan lain sebagainya. Tetapi adakah kita pernah sungguh-sungguh Bapak Ibu ya, mengerti, menggumulkan, bahkan memikirkan, tidak hanya kita mati secara jasmani Bapak Ibu, kita akan kembali menjadi debu.
Tetapi akibat dosa, pernahkah kita berpikir bahwa kematian yang paling mengerikan adalah kematian kekal? Dan inilah Bapak Ibu Sang terkasih dalam Tuhan yang dilakukan oleh Yesus bagi kita. Di atas Kalvari, Bapak Ibu, apa yang Alkitab katakan kepada kita, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu adalah maut, kematian yang kekal. Pernahkah kita berpikir Bapak Ibu bahwa kehidupan kita dalam dunia ini akan menentukan apakah kita sedang berjalan kepada satu kehidupan yang kekal, ataukah kita, saya, Bapak Ibu saudara sekalian, ataupun orang-orang yang kita kasihi sedang berjalan pada kematian yang kekal. Bapak Ibu Sang terkasih, jangan tunggu gitu ya. Oh nanti. Tadi pendahuluan mengatakan kematian itu tidak mau tahu kita siap atau tidak siap. Dia tidak mau tahu kita ini dalam keadaan ready, dalam kata lain kita dalam keadaan siap untuk menjemput kematian itu atau tidak. Dia datang Bapak Ibu justru kadang pada saat-saat yang tidak kita duga. Tetapi mari kita berpikir Bapak Ibu pada saat ini yang Allah lakukan, bahwa sebagai orang Kristen kita pun tidak luput dari apa yang namanya kematian. Namun yang sudah percaya kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus yang satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita tidak perlu lagi takut Bapak Ibu akan kematian tubuh jasmani ini. Ya. Yang kita perlu perhatikan, apa yang Allah sudah lakukan kepada kita, menghindari kita Bapak Ibu dari apa? Dari kematian kekal, keterpisahan dengan Allah selama-lamanya. Yang mungkin bagi kita Bapak Ibu ya, acap kali kita mungkin tidak begitu peduli tentang hal ini. Kita tidak pernah begitu sungguh-sungguh untuk memikirkan kondisi dan keadaan ketika kita hidup di dalam dunia ini. Bagian kita selama kita masih hidup Bapak Ibu bukan berjuang agar kita tidak mengalami kematian di dunia ini, tetapi bagaimana seharusnya kita hidup Bapak Ibu, meresponi akan kasih karunia Tuhan, kehidupan yang kekal yang sudah kita terima dari Allah Sang Penebus kita. Ya. Jadi tidak hanya Bapak Ibu nanti di surga, tapi sejak kita diselamatkan, kita dikatakan dari minggu yang lalu ya, kita menjadi bagian penerima waris kerajaan Allah. Ya, kita memperoleh hidup yang kekal dan dimulai Bapak Ibu sejak kita percaya kepada Yesus dalam kehidupan ini. Itulah yang Yesus lakukan Bapak Ibu di atas Kalvari. Dia datang ke dalam dunia ini, Yohanes katakan tadi, karena begitu besar kasih Allah, sehingga tidak ada seorang pun yang percaya kepadanya binasa. Binasa dalam arti kata kepada kematian yang kekal, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Kita akan mengalami kematian itu pasti Bapak Ibu. Kematian jasmani ini nggak ada seorang pun ya yang bisa luput. Setiap kita akan kembali menjadi debu. Tetapi kematian hanyalah pintu yang menghantarkan kita untuk bertemu Bapa di surga. Persekutuan kita dengan Kristus Bapak Ibu, itu tidak bisa dibatalkan. Itu pun tidak bisa diputuskan oleh kematian. Ya, kematian jasmani. Kematian jasmani ini Bapak Ibu hanyalah pintu untuk menghantar kita untuk bertemu kepada Bapa di surga. Kematian bukan lagi suatu hal yang menakutkan, ya. Kemana aku setelah mati? Kemana aku setelah mengakhiri hidup dalam dunia ini? Sehingga ada beberapa orang gentar, takut. Tolong doakan supaya saya bisa selamat gitu ya. Padahal sudah selamat di dalam Tuhan.
Dan persekutuan sekali lagi Bapak Ibu di dalam Kristus itu tidak dapat diputuskan, tidak dapat diberhentikan, tidak dapat ya diambil alih oleh apa yang dinamakan dengan kematian. Nah, kita bisa melihat hal itu menyadarkan kita Bapak Ibu bahwa manusia adalah manusia berdosa, ya. Dan satu-satunya yang bisa menolong kita dari rasa takut pada kematian adalah memandang kepada Sang Penebus kita, Tuhan kita. Maka juga Bapak Ibu kita bisa melihat dari kematian orang-orang yang kita kasihi tadi yang sempat disinggung ya. Tidaklah perlu kita tangisi begitu berkepanjangan ya Bapak Ibu. Ataupun kita mendoakan dia. Karena kita tidak lagi punya urusan Bapak Ibu dengan orang-orang yang sudah mendahului kita. Urusan kita dengan sesama kita ya. Ya selama kita hidup dalam dunia ini, biarlah melalui kita Bapak Ibu ada orang-orang yang boleh percaya kepada Tuhan. Bukan lagi Bapak Ibu kemudian kita berdoa di kuburan gitu ya, Tuhan supaya dia bisa masuk surga. Nggak ada. Tapi justru ketika kita masih sama-sama hidup di dunia ini, kita mau Bapak Ibu ya bersama-sama untuk apa? Menghayati akan kehidupan kekal yang Tuhan sudah anugerahkan kepada setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, memang sakit ya. Perpisahan dengan orang-orang yang kita kasihi memang menyakitkan. Tetapi di dalam perpisahan yang sementara ini Bapak Ibu ada sukacita. Ya, ada sukacita karena kita tahu orang yang kita kasihi tersebut telah bersama-sama dengan Allah ya. Dan kelak kita akan berjumpa serta bersukacita bersama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Maka kematian tidak lagi berkuasa bagi orang percaya kepada Yesus Kristus ya Bapak Ibu. Kematian dari orang yang kita kasih sekali lagi itu juga tidak dapat mengikat kita yang masih hidup dalam dunia ini. Kita tidak perlu melakukan segala ritual bagi orang yang kita kasihi yang telah dipanggil Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu dia sudah ada di surga. Ritual dalam hal ini Bapak Ibu ya sembayangan lah gitu kan. Ya mungkin kalau nyekar ya kita perlu gitu ya Bapak Ibu nyekar, memberikan bunga. Untuk apa? Untuk apa? Untuk kita mengenang tadi Bu Cornelius mengatakan ya. Apa yang baik, teladan hidup yang sudah beliau lakukan. Untuk boleh menumbuhkan iman kita Bapak Ibu ya. Untuk menghantarkan kita percaya kepada Kristus, itulah yang kita teladani. Ya sebagai wujud Bapak Ibu bagaimana kita boleh tahu bahwa almarhum atau almarhumah adalah orang juga yang boleh menghantarkan kita di dalam mengenal akan Tuhan. Teladan baiknya boleh menjadi bagian juga dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi Bapak Ibu berdoa sembayangan ataupun berdoa untuk dia supaya masuk surga, tidak. Karena apa? Harapan kita, satu keyakinan kita bahwa imannya kepada Tuhan pun akan menghantarkan dia bertemu dengan Bapa di surga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu kita boleh melihat bagaimana kita di dalam dunia ini Bapak Ibu ya, ketika kita hidup, makanya Paulus mengatakan ketika aku hidup bagi Tuhan. Dan ketika aku mati, aku pun mati ya untuk Tuhan. Baik hidup ataupun mati, kita tahu bahwa kita adalah miliknya Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jikalau demikian bagi kita yang masih hidup di dunia ini, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita perbuat Bapak Ibu? Kita tidak perlu diikat oleh kematian dari orang yang kita kasihi. Kita juga tidak perlu meratapi seperti orang yang tidak percaya yang telah ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Karena bagian kita, tugas kita sebagai orang-orang yang masih diizinkan hidup sampai pada detik ini Bapak Ibu adalah menghidupi hidup ini ya, dalam arti kata hidup bagi Tuhan sampai kita juga dipanggil olehnya sebagai tanda kesaksian hidup bahwa kematian tidak lagi berkuasa mengikat kita. Hidup kita adalah perjalanan menuju sukacita abadi, bukan lagi kemalangan abadi ya Bapak Ibu ya. Hidup kita yang sedang kita jalani adalah menuju kepada sukacita abadi, bukan pada kemalangan abadi. Udah itu Bapak Ibu dikatakan hidup bagi Kristus, hidup bagi Tuhan.
Dengan kata lain, hidup yang berpusat kepada Allah, hidup yang berfokus kepada Allah. Bapak Ibu, betapa tidak mudah untuk kita boleh senantiasa hidup berfokus kepada Tuhan, ya. Karena banyak Bapak Ibu yang mendistrak. Banyak hal-hal di sekeliling kita, di sekitar kita Bapak Ibu, yang berusaha menarik perhatian kita untuk kita tidak bisa berfokus kepada Tuhan. Khususnya Bapak Ibu, saya pernah mencoba gitu ya. Ketika saya mendengarkan firman Tuhan, ada banyak hal yang mendistrak ya. Saya coba Bapak Ibu mengaktifkan data. Benar. Saya mencoba untuk mengaktifkan data, wah langsung gitu ya, twing digetar, wah Bapak Ibu ini mendistrak ya, dibuka enggak ya, wah jangan-jangan ada pesan yang penting masuk gitu tuh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari hal kita beribadah saja, banyak hal yang mendistrak kita. Ketika kita di dalam keadaan susah, ketika kita di dalam keadaan pergumulan, hati-hati Bapak Ibu. Ketika kita tidak berfokus kepada Tuhan, maka dikatakan sangat sulit untuk kita fokus kepada Tuhan ya. Banyak hal di sekitar kita yang mencoba menarik perhatian kita. Melihat orang lain, kok enak hidupnya ya. Kalau lain ditolong Tuhan, saya juga seolah-olah Bapak Ibu, gimana? Tuhan itu tidak mengasihi kita, sehingga kita lebih melihat, memperhatikan orang lain, kok enak hidupnya. Ketika kita di dalam keadaan susah ataupun di dalam pergumulan, kita seringkali mendengar Bapak Ibu tidak lagi pada firman Tuhan. Katanya di sana ada orang pintar gitu ya. Ini orang percaya loh Bapak Ibu ya. Ini orang Kristen, tetapi masih percaya. Oh di sana ada orang pintar loh yang sanggup, yang bisa menyembuhkan sakitmu. Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita yang mulai gimana? Hatinya terpikat ya. Hatinya mulai tertarik, pikirannya tidak lagi fokus kepada Tuhan. Kalau tadi Tuhan aku berseru siang malam berdoa, tetapi ketika kita mulai mendengar Bapak Ibu, di sana ada orang pintar, kok nggak dicoba ya? Ini Bapak Ibu ya, sudah jelas daerahnya adalah memang daerah orang pintar gitu ya. Dan tentunya cara-caranya pasti Bapak Ibu tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Untuk berfokus kepada Tuhan sangat sulit. Karena banyak hal di sekitar kita Bapak Ibu. Bahkan pikiran kita mendistrak kita ya. Mengalihkan perhatian kita. Untuk tidak lagi berfokus kepada Tuhan. Allah meminta Bapak Ibu justru di dalam hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Kita diminta untuk hidup, dikatakan Bapak Ibu, hidup bagi Allah. Hidup yang merespon akan kehendak Allah di dalam kehidupan setiap kita. Dia yang sudah mengerjakan hal itu. Dan namun seringkali Bapak Ibu sekali lagi, kita sering gagal. Kita tidak mampu untuk bertahan ya. Untuk mencoba berfokus kepada Tuhan di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka apa yang perlu kita lakukan ya? Di tengah-tengah banyak macam Bapak Ibu tawaran, cobaan, godaan yang dunia sedang tawarkan kepada kita. Ketika Allah minta kepada kita, kita hidup bagi Tuhan. Ini berarti bagaimana kita boleh mengarahkan pandangan kita pada Tuhan dan mendengarkan suaranya saja. Sulit ya, mendengarkan suaranya saja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka dikatakan hati nurani kita ini Bapak Ibu perlu peka terhadap suara Tuhan. Kadang kita berpikir ini suara Tuhan, padahal itu suara setan gitu Bapak Ibu ya. Tetapi Allah meminta kita di tengah-tengah perjalanan hidup di dunia ini Bapak Ibu, dalam status bagaimana kita boleh menjadi orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang telah menerima hidup yang kekal. Kita mau, Allah mau, bagaimana kita boleh mengarahkan pandangan kita dan hanya mendengarkan suaranya saja melalui firman Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena fokus pengenalan akan Tuhan akan membuat kita tidak terjerat di dalam pesimisme ya. Tuhan apa dalam arti kata mengasihani diri gitu Bapak Ibu ya. Pesimisme dalam arti kata Tuhan kok cek menoseh hidupku gitu ya. Sehingga kita berputus asa, menjadi kecewa yang berkepanjangan.
yang menyesakkan dan yang sanggup memudarkan harapan kita. Kita seringkali Bapak Ibu di dalam kegagalan, seringkali kegagalan yang kita hadapi mematahkan semangat dan menjadi batu sandungan bagi kemajuan kita. Kegagalan yang kita sering hadapi Bapak Ibu sekali lagi seringkali mematahkan semangat kita untuk maju, membuat kita berhenti untuk melangkah, bahkan mundur teratur dan menyerah. Meninggalkan persekutuan kita, meninggalkan saat-saat teduh kita, meninggalkan ibadah-ibadah kita. Maka kita mau Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, satu hal yang kita perhatikan, bahwa dalam hidup di dunia ini, seperti apa yang Mazmur katakan, firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Karena sikap mendengar suara Tuhan saja Bapak Ibu akan menolong kita untuk mengingat gitu ya. Sekali lagi, untuk mengingat sejarah karya besar Allah dalam kehidupan umatnya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi Bapak Ibu, kita membaca, kita merenungkan bagaimana janji Tuhan itu adalah teruji ya. Ketika kita mendengar Bapak Ibu kisah tentang Abraham, penggenapan janji Allah kepada Abraham dan Sarah, meskipun di dalam range waktu yang cukup lama, tetapi Allah yang sudah berjanji adalah Allah yang menepati. Bagaimana pertolongan dahsyatnya Tuhan ya ketika bangsa Israel menyeberang Laut Merah. Kita bisa melihat Bapak Ibu, Dia yang sanggup untuk menolong kita. Maka Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, pegang teguh firman Tuhan ya. Tetap berfokus, tetap dengar suara Tuhan saja ya di dalam kehidupan setiap kita. Karena kita tidak bisa menjadi kuat Bapak Ibu untuk selalu melangkah dalam kehidupan ini, dalam dinamika, di dalam suka duka yang silih berganti. Kita tidak bisa menjadi cukup kuat tanpa firman Tuhan, tanpa suara Tuhan saja yang kita dengar. Maka Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di dalam Yesaya pasal 53 ya. Itu dikatakan Bapak Ibu bagaimana firman Tuhan itu bekerja secara luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Dia katakan, demikianlah firman Allah, Ia tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi Ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Firman Tuhan yang kita dengar Bapak Ibu, Dia akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 Bapak Ibu, di sana dikatakan ya, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan itu bergerak ya bersama dengan Roh Kudus di dalam diri kita Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk memperlihatkan sesuatu hal yang salah dari niat, dari hati, dari pikiran, dari motivasi kita, dari perbuatan kita, perkataan kita Bapak Ibu. Yang memperbaiki kelakuan dan mendidik orang di dalam kebenaran. Maka kita boleh pastikan, kadang kita berpikir kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Benarkah kita sudah mendengarkan firman Tuhan? Karena ketika kita dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, Alkitab mengatakan Ia akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah, membawa kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu tidak nanti ya Bapak Ibu ya. Oh nanti kalau saya udah di surga. Tidak. Prosesnya kalau orang mengatakan Bapak Ibu, already and not yet. Sekarang belum sempurna dalam dunia ini, tetapi di dalam kita hidup di dunia ini Bapak Ibu, hal itu sudah dimulai. Ya, kemarin menjadi anak-anak Allah, bukan nanti tetapi sekarang. Bagaimana kita boleh mengerjakan keselamatan itu ya Bapak Ibu ya di dalam kehidupan setiap kita. Kita jangan GR ya, oh saya udah diselamatkan kok. Tetapi bagaimana firman Tuhan itu Bapak Ibu selalu selaras gitu ya, selalu selaras dengan hidup kita ya, selalu selaras dengan hidup kita. Apakah hidup kita sudah berpadanan dengan Injil Kristus? Kita mohon selalu Bapak Ibu
kekuatan yang daripada Tuhan untuk kita. Dikatakan ya lagu lama ya, selamat sampai tujuan. Tujuan kita ada di surga yang baka. Jangan sampai kita berhenti di di perempatan jalan ataupun di pertengahan jalan. Jangan sampai kita katakan, Tuhan aku menyerah, aku gak mau ikut-ikut Tuhan. Tapi biarlah kita boleh berjuang sampai pada akhir kehidupan kita. Karena hanya ada 2 jalan di penghujung jalan kita Bapak Ibu. Pada kehidupan yang kekal ataukah pada kematian yang kekal. Biarlah kita boleh memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang Paulus katakan, bagaimana kita hidup di dalam dunia ini. Biarlah kita boleh menghasilkan buah. Karena dengan itu Bapak Ibu, Paulus mengatakan apa? Seolah-olah dia Bapak Ibu ya, untuk dia bagaimana dia boleh berjuang, bergairah, untuk dia boleh istilahnya itu Bapak Ibu memiliki satu semangat gitu ya. Dia tidak hanya Bapak Ibu menikmati keselamatan ini dengan berpangku tangan. Dia tahu bahwa keselamatan itu pasti di dalam Tuhan. Tapi dia mengatakan seolah-olah aku ini belum mendapatkan. Sehingga dengannya Bapak Ibu aku perlu berjuang. Aku perlu mengusahakan. Aku perlu untuk mengerjakannya. Tapi bukan ya bagi apa Bapak Ibu? Supaya aku diselamatkan. Paulus dengan yakin. Tetapi inilah apa yang dinamakan dengan mengerjakan keselamatan itu. Hidup seperti apa yang Allah mau. Maka dengan itu Bapak Ibu menjalani kehidupan ini. Kita tahu bahwa kematian secara jasmani itu bukanlah hal yang menakutkan, apalagi ya kematian kekal, keterpisahan dengan Allah bukan hanya untuk 1-2 tahun, tetapi untuk selama-lamanya. Kiranya kita boleh yang hadir pada kesempatan malam hari ini Bapak Ibu, kita boleh mengenang ya akan kasih Tuhan dalam kehidupan setiap kita, pengorbanannya di atas kayu salib. Itulah yang boleh menghidupkan kita. Kiranya kita boleh sungguh-sungguh menghayati akan pengorbanan Kristus dan bersyukur setiap waktu Bapak Ibu. Kapanpun kematian itu menjemput kita, di dalam keadaan apapun, biarlah kita boleh siap. Ya, kita nggak bisa mengatakan nanti dulu. Kalau dia datang Bapak Ibu, pastikan kita di dalam keadaan setia mengiring akan Tuhan. Selamat menyongsong Jumat Agung dan Paskah. Bila kita boleh bersama-sama Bapak Ibu bersyukur karena kematiannya boleh menghidupkan kita. Kematiannya memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap kita. Saya undang Bapak Ibu boleh berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih. Bila boleh kami dengan sungguh-sungguh menyadari Tuhan, kematian-Mu boleh membukakan satu rahasia yang terbesar di dalam kehidupan setiap kami. Sebagai orang yang berdosa, yang menjadi bagian kami adalah kematian yang kekal Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan di dalam anugerah-Mu, di dalam kematian-Mu Tuhan, boleh memberikan kepada kami suatu kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau di dalam kerajaan. Untuk itu Tuhan, hal itu tidak terjadi ketika kami nanti ataupun ketika kami di penghujung kehidupan kami. Tapi biarlah kami boleh sungguh-sungguh Tuhan memikirkan bahwa hal itu terjadi Tuhan pada saat ini. Pada saat kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kami. Engkau mau bagaimana hidup kami adalah hidup bagi Tuhan. Untuk itu, biarlah kami boleh dengan sungguh-sungguh Tuhan memperhatikan bagaimana kami hidup di dunia ini. Dan ampuni kami Tuhan, jikalau kami sering berusaha untuk terhindar dari kematian secara jasmani. Tapi berapa banyak di antara kami yang mau sungguh-sungguh Tuhan memberi perhatian, mempersiapkan diri kami Tuhan. Dapat menilai diri kami. Apakah kami layak? Apakah kami sungguh Tuhan sedang berjalan kepada satu kehidupan yang kekal? Biarlah selama kami hidup, kami boleh juga menjadi berkat Tuhan bagi orang lain. Mengajak
orang-orang yang kami kasihi, teman, sahabat yang belum percaya kepada Tuhan. Biarlah juga mereka di dalam anugerah-Mu Tuhan boleh mendapatkan keselamatan hidup yang kekal di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau yang menolong setiap kami Tuhan, Kau yang memimpin setiap kami. Kesusahan, pergumulan hidup yang seringkali membuat kami gagal untuk berpusat, untuk berfokus kepada Engkau Tuhan. Tetapi biarlah kami boleh melihat siapa yang sedang memegang tangan kami. Dia adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang peduli, Allah yang mengerti dalam setiap pergumulan hidup yang kami alami. Biarlah kami boleh tetap percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin atas kehidupan kami. Sehingga kami tidak menjadi kecewa, putus asa, kami tidak menjauh daripada-Mu Tuhan. Tengah-tengah pergumulan hidup yang kami alami, tetapi kami boleh semakin mendekat dan hanya mendengar suara-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kuatkan dan teguhkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.